Om Swastiastu. Kami dari IPE kelompok 4 akan membahas mengenai interprofessional education dan collaboration. Next. Yang pertama, Studian Project 1. Next. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama, bab 1 mengenai pengertian. IPE atau Interprofessional Education merupakan kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh 2 atau lebih profesi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas dan kolaborasi pelayanan yang dapat dilakukan dalam semua pembelajaran. Sedangkan IPC, Interprofessional Collaboration, merupakan proses dalam mempertahankan dan mengembangkan hubungan kerja yang efektif untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang dilakukan antara pelajar, pasien, praktisi, serta masyarakat. Next. Selanjutnya bab 2. Next. Nilai. Next. Secara sederhana, nilai merupakan sesuatu yang memiliki harga menurut berbagai standar dan menjadi acuan dalam sistem keyakinan diri. Terdapat beberapa poin mengenai nilai oleh banyak ahli yang dapat disimpulkan dengan pengertian bahwa nilai merupakan suatu keyakinan akan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh tiap individu, dan tingkah laku yang dipercaya akan membantu mewujudkannya yang digunakan sebagai suatu prinsip atau dasar dalam kehidupan oleh individu tersebut. Next. Nilai memiliki beberapa sifat, salah satunya itu diekspresikan dalam kebutuhan suatu individu, motif sosial, dan tuntutan dari institusi sosial. Next. Tipe-tipe nilai meliputi yang pertama power, yang kedua achievement, yang ketiga hedonism. Next. Yang keempat simulation, lalu ada subdirection dan universalism. Next. Tipe nilai lainnya ada benevolence, tradition, conformity, dan security. Next. Hubungan nilai dengan tingkah laku. Nilai berperan sebagai suatu standar untuk mengarahkan dan membimbing proses pembuatan keputusan dan tingkah laku manusia dalam suatu kehidupan. Menurut belief system teori, hubungan nilai dengan tingkah laku ada 3. Yang pertama ada konsep diri, nilai, dan sikap. Next. Selanjutnya ada fungsi nilai. Yang pertama membimbing individu dalam mengambil pendirian tertentu, yang kedua memberi arahan dengan cara menampilkan diri sendiri, yang ketiga membantu melakukan evaluasi, dan yang keempat membimbing dalam menampilkan tingkah laku. Next. Selanjutnya adalah norma. Norma berasal dari kata norm yang berarti standar atau patokan atau pedoman. Norma merupakan persempitan dari nilai, mencerminkan kehendak dari suatu masyarakat agar tingkah laku dapat terarah dengan membuat pilihan. Next. Secara umum, norma dibedakan menjadi 4, yaitu agama yang bersumber dari Tuhan dan mencakup hubungan vertikal dan horizontal, kemudian kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia, kesopanan bersumber dari adat istiadat yang berlaku di kelompok tertentu, dan terakhir hukum dikukuhkan oleh lembaga berwenang yang bersifat real dan mengikat. Next. Selanjutnya penjelasan etika. Etika berasal dari bahasa Inggris, Yunani, dan juga Yunani kuno yang masing-masing berarti etik, etikos, dan etika, yang masing-masing juga bermakna prinsip moral, sikap, dan juga cara berpikir. Etika dibagi menjadi 2 macam diantaranya, yaitu yang pertama ada etika deskriptif dan kedua adalah etika normatif. Next. Selanjutnya ada kode etik profesi yang secara umum adalah ketentuan atas kumpulan yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat yang bersumber dan didasarkan pada moral. Selanjutnya ada kode etik satu profesi, contohnya ada dokter dengan rekan sama dokter yang tercantum pada pasal 18 dan pasal 19. Fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah pensalahpahaman dan konflik, serta sebagai pencegah campur tangan pihak lain untuk tujuan sendiri, salah satunya untuk menghargai sesama rekan profesi. Cara menjaganya, salah satunya dengan bertutur sapa jika berpapasan. Next. Terdapat 4 bagian dalam kerjasama antar profesi. Yang pertama awal kehidupan, kedua kehidupan, ketiga rahasia kedokteran, yang keempat iklan media. Next. Yang pertama, pada awal kehidupan, setiap tenaga kesehatan wajib untuk melindungi hak pasiennya. Terdapat perbedaan dalam penanganan pasien, ada yang secara kuratif, rehabilitatif, formatif, dan preventif. Yang kedua, kehidupan, setiap tenaga kesehatan wajib untuk melindungi pasiennya sejak awal hingga akhir kehidupan.
Yang membedakan adalah sasarannya ada yang menyasar pada kelompok dan individu. Yang ketiga, rahasia kedokteran, semua tenaga kesehatan wajib untuk merahasiakan informasi pasiennya. Yang keempat, iklan media, semua tenaga kesehatan contohnya seperti dokter dan dokter gigi dan ahli farmasi tidak diperkenankan untuk melakukan iklan media. Next. Baik, selanjutnya mengenai tujuan kode etik antar profesi. Yang pertama berkaitan dengan kode kehormatan, di mana dilakukan dengan menjunjung martabat dan citra profesi, sehingga anggota dapat menjaga nama baik profesi. Kemudian kesejahteraan, dalam hal ini disebutkan kesejahteraan yaitu yang pertama material, mental, dan juga spiritual. Kemudian ada pengabdian. Dengan kode etik diharapkan anggota mengetahui tugas dan juga tanggung jawab pengabdian profesi dan juga pengembangan, di mana untuk pengembangan norma dan anjuran dibuat agar profesi selalu meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya, untuk fungsi kode etik antar profesi, yang pertama melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal, melindungi setiap praktisi dari kesalahan praktek suatu profesi. Baik, selanjutnya adalah fungsi kode etik profesi terkait pasien, yaitu sebagai upaya preventif terhadap keadaan yang dapat melukai reputasi profesi. Kedua, meningkatkan kualitas praktik medis menjadi lebih kompeten dan bertanggung jawab, dan melindungi masyarakat dan pasien dari eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak kompeten. Next. Asas-asas kode etik profesi medis terdiri atas yang pertama autonomi, yang kedua beneficient, yang ketiga non-maleficent, confidentiality, fidelity, dan fiduciary. Next. Selanjutnya ada justice dan veracity. Selanjutnya adalah dengan memenuhi berbagai prinsip dari aspek hubungan tenaga kesehatan dan pasien maupun masyarakat, tentunya nilai norma dan etika dalam hubungan tersebut dapat terjaga. Next. Baik, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi 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 Om.